Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Kali ini saya akan mereview singkat salah satu mobil off-road klasik dari koleksi kami, sebuah Daihatsu TAF F50 atau yang orang kenal dengan sebutan TAF Kebo. Mobil ini sangat ikonik dengan logo kerbau di bagian belakang pada zamannya. Karena itu banyak orang yang menyebutnya dengan panggilan Kebo atau kerbau. Mobil ini juga sangat cocok untuk dijadikan koleksi, terutama Anda yang punya kenangan masa lalu dan ingin bernostalgia bersama si Kebo ini. Oke, sedikit cerita mengenai sejarahnya. Pertama kali diperkenalkan di muka bumi ini adalah pada tahun 1976. Berkode F10, bermesin 1000 cc bensin, 4 silinder segaris. Kemudian 3 tahun setelahnya lahirlah generasi yang berkode F50 ini pada tahun 1979. Bermesin diesel 4 silinder inline, 2500 cc. Ya, itu cc yang cukup lumayan besar ya pada zamannya, dan cukup tangguh untuk melibas jalanan terjal sampai medan off-road sekalipun. Mobil ini sangat dikenal tidak boros bahan bakarnya, tidak begitu rewel, tidak ringan, tidak mudah mencari partnya, dan tidak kencang-kencang amat juga tarikannya. Walaupun tenaga yang saya sebutkan tadi tidaklah kecil untuk ukuran mobil zaman now. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di sini ada dua buah headlamp berbentuk bulat menggunakan mika atau kaca buram, serta list stainless di sisinya. Sennya model kotak dengan cover stainless juga, terlihat manis dan proper. Untuk grillnya sendiri berbahan sejenis kawat, dicat silver dan cukup memberi kesan sangar ya. Juga logo Daihatsu zaman now di tengahnya. Karena seingat saya dulu logo Daihatsu ini tidak sebesar ini juga, lebih kecil dan seperti ada aksen berwarna merah di dasarnya. Komentar jika saya salah. Lalu turun ke bawah, ada juga bumper yang cukup besar, lengkap dengan dua buah hook di sisi kanan dan kirinya. Mobil ini adalah salah satu hasil restorasi dari tim Autoland Indonesia. Oke, sekarang kita lihat ruang mesinnya. TAF F50 ini berbekal mesin diesel 4 silinder segaris dengan kode DG2.5L, berkapasitas 2530 cc, menggunakan transmisi manual 4 percepatan, berpenggerak 4 roda atau yang sering kita kenal dengan 4x4 atau juga 4-wheel drive dengan 2 mode transfer case. Kita lanjut ke bagian sisi. Ada fender yang cukup minimalis dan di atasnya ada spion model tanduk. Lalu ada sen model kotak di sisi sini. Kemudian ada stiker bertulisan diesel, supaya mungkin orang yang baru pinjam mobil ini tahu nanti isinya solar bukan bensin. Lanjut ke bagian bawah kaki-kaki. Si Kebo ini masih mengenalkan suspensi model per daun di depan dan belakangnya, dilengkapi dengan rem tromol. Juga tidak lupa dengan velg kaleng ring 15 dibalut dengan ban swallow Jeep Service dengan profil ban 750 15 LT ring 15. Kita lanjut ke bagian pintu. Ini ngomong-ngomong hampir seluruh material dari bodinya menggunakan bahan metal atau besi ya. Karena mungkin zaman dulu orang-orang suka mobil-mobil yang bahannya besi-besi seperti ini. Alasannya mungkin saja karena untuk lebih awet dan tahan banting. Tidak heran seperti unit yang ada di depan kami ini masih tetap kokoh dan terawat, itu pun setelah banyak peremajaan ya. Handle model cungkil dilapis dengan bahan sejenis chrome dan ada lubang kunci di atasnya. Lalu kita lanjut ke bagian door trimnya. Kita masuk ke bagian door trim. Ya sangat biasa saja ya, khas mobil-mobil zaman old. Power window di sini ya tidak ada, adanya model power by hand. Diputar-putar saja, simple. Bukaan pintu model tarik dan di bawah sini ada handle pintu. Ini dia layout dari dalam. Bagian cabinnya terbuat dari besi-besi semua. Tidak ada bahan soft touch atau sejenisnya. Ini bahannya hard touch. Kemudian ada laci penyimpanan dan handle di sini. Lalu ada audio atau head unit single din yang aftermarket. Di bawahnya ada AC juga yang model jadul ya, mengingatkan saya kepada kijang kotak zaman dulu. Ini ada indikator oil di sini dan juga parking brake, aki dan lain-lain. Lalu ini desain speedonya. Hanya ada menampilkan kilometer, kemudian indikator lampu sen, suhu mesin dan juga indikator bensin. Dan ini desain dari setirnya. Kita lanjut ke bagian bawah sini. Di sini ada tombol untuk sen, lalu ada tombol juk di bawahnya,
dan di atas itu ada tombol untuk wiper. Kita lanjut ke bagian transmisi. Dan inilah transmisinya 4 percepatan seperti biasa. Kemudian di sini ada tuas untuk mengaktifkan 4 wheel-nya. Dan juga di sini ada parking brake, model tarik. Oke, kita coba hidupkan si kebo ini. Mesinnya sehat, langsung hidup, tidak ada kendala. Lalu ini desain untuk kursi penumpangnya, lengkap dengan seat belt model fix, kemudian door trim yang hampir sama dengan sisi driver. Dan inilah layout bagian dalam dari sisi driver. Sekarang kita masuk ke bagian penumpang. Di sini ada pijakan agar memudahkan kita untuk masuk ke sini. Di sini cukup luas juga, headroomnya juga masih lumayan jauh dengan tinggi saya yang 175 cm. Kemudian inilah desain dari joknya. Joknya model split dan bisa menampung 4 orang di dalam sini. Di sini ada kaca yang bisa di slide untuk membukanya atau menutupnya. Cukup simpel dan fungsional. Lanjut ke bagian belakang dari mobil ini. Desain belakangnya tetap terlihat kokoh dan klasik dengan 2 buah pintu berdesain sebelah-sebelah. Juga ada logo TAF-nya di sini, dan di sebelah kanan ada spare tire atau ban serep berukuran full size. Oke, demikian review singkat saya dengan Daihatsu TAF F50 ini. Overall, mobil ini cukup rapi dan sehat dari berbagai aspek. Wajib dimiliki untuk Anda para kolektor atau pecinta off-road. Jika Anda berminat dengan mobil ini, bisa kontak ke hotline kami yang tertera di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, komen, dan share agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Ciao, ciao!